Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Aprilia. Saya sebagai host pada podcast kali ini. Di sebelah kanan saya ada kakak Zaza dan sebelah kiri saya ada kakak Andri. Baik, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang hakikat ilmu pendidikan. Ngomong-ngomong masalah hakikat ilmu pendidikan nih Kak, apa sih definisi hakikat ilmu pendidikan itu? Bicara masalah hakikat ilmu pendidikan ya. Apa sih itu hakikat? Hakikat itu adalah arti atau makna yang sebenarnya. Ilmu pendidikan. Pendidikan asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Yang akar katanya dari kata pais dan agen. Pais artinya anak-anak dan agen adalah artinya membimbing. Jadi bisa diartikan sebagai suatu bimbingan yang ditujukan kepada anak-anak. Menurut salah satu ahli, Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ilmu pendidikan itu adalah upaya memajukan, menumbuhkan budi pekerti, akal pikiran, dan juga kesehatan. Bisa diartikan ada 3 tujuan dari pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mengembangkan budi pekerti atau akhlak, yang kedua untuk meningkatkan kecerdasan, dan yang ketiga untuk membentuk badan yang sehat. Kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini lebih memprioritaskan budi pekerti atau akhlak? Kenapa kok enggak kecerdasan? Itu pertanyaannya kan. Karena ada istilah adab lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena orang beradab sudah pasti orang itu berilmu. Sedangkan orang berilmu belum tentu orang itu beradab. Seperti itu. Dan dalam pendidikan itu ada 3 macam pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang legal atau resmi dari pemerintah. Contohnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu pendidikan formal. Dan kalau lulus akan mendapatkan ijazah. Ijazah ini adalah tanda kamu pernah belajar, pernah sekolah. Bukan tanda kamu pernah berpikir, kata Rocky Gerung. Dan dalam pendidikan itu ada 2 jenis dalam hal mengajar, yaitu pendidikan andragogi dan pendidikan pedagogi. Pendidikan andragogi ini adalah pendidikan yang dikhususkan untuk orang dewasa. Ya contohnya kayak universitas ini, khusus untuk orang dewasa. Sedangkan untuk pedagogi, itu metode pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak. Contohnya itu adalah anak-anak TK atau anak-anak PAUD. Sekian. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbaknya? Mungkin dari kakak Zaza mau menambahkan tentang hakikat ilmu pendidikan. Pendidikan itu pada hakikatnya mampu merubah perilaku seseorang sehingga ia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan juga pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi diri sendiri, potensi spiritual, kepribadian, potensi akademik ataupun yang lainnya gitu. Ya udah itu menurut saya itu aja. Baik, berarti itu adalah definisi dari hakikat ilmu pendidikan. Lalu poin kedua yaitu menurut kakak apa sih latar belakang dari taman siswa tersebut? Bicara tentang taman siswa, apa sih latar belakang dari dibangunnya atau dibentuknya taman siswa ini? Taman siswa ini didirikan pada tahun 3 Juli 1922 oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, atau nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan beliau itu adalah keturunan dari Pakualam.
Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya itu adalah sebagai bentuk perlawanan ya pihak Indonesia kepada kolonial Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Dan untuk menyediakan fasilitas pendidikan untuk rakyat pribumi. Cuman sayangnya pada tahun 1932 Belanda mengeluarkan peraturan yang bernama Wildernesscholen Ordonnantie, yaitu peraturan sekolah liar, yang dimana peraturan itu untuk menghapus taman siswa. Dan taman siswa ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya atau bisa dibilang ilegal ya. Jadi pihak Belanda ini tidak setuju dengan pembangunan taman siswa ini karena dianggap ilegal dan tidak ada hubungannya dengan pihak Belanda. Sekian mungkin dari saya, ada tambahan dari mbaknya? Mungkin Kakak Zaza mau menambahkan? Sudah? Oh, sudah. Langsung. Lalu apa sih Kak tahapan-tahapan belajar yang umum dikenal dalam proses pembelajaran? Baik, dalam tahapan belajar itu ada 6 tahapan belajar dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Jadi yang paling dasar itu ada tahapan belajar menghafal. Menghafal ini tingkatnya yang paling rendah. Setelah menghafal, naik ke tingkatannya yang lebih tinggi, memahami. Setelah memahami, mempraktekkan. Yang keempat adalah menganalisis. Apa sih analisis itu? Jadi analisis ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemampuan sintesis atau mensintesa. Apa sih sintesis itu? Sintesis ini adalah kemampuan untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Contohnya dari hal yang kita pelajari atau hal-hal yang kita pahami, kita dapat mengemukakan atau membuat ide-ide baru. Contohnya, kayak membuat karya seni, membuat novel, membuat komik. Ya intinya ada sesuatu yang baru. Kemudian tingkat yang paling tinggi itu ada namanya evaluasi. Yang dimana evaluasi ini adalah kemampuan untuk mengkritik atau menilai baik atau tidaknya sesuatu. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan kemungkinan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, setelah membahas tentang tahapan belajar nih, kakak-kakaknya ini bisa nggak sih ngasih kita tips untuk belajar agar memudahkan kita lah untuk belajar? Dari Kak Zaza? Ada beberapa teknik belajar itu, salah satunya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu adalah teknik manajemen waktu. Jadi kayak kita belajar 25 menit kita belajar. Habis itu kita jeda 5 menit untuk istirahat. Itu namanya teknik Pomodoro. Nah, itu salah satu tips yang mungkin kalian bisa ikutin. Berarti kalau dari Kakak Zaza ini tipsnya pakai teknik Pomodoro ya? Ya, Oh, baik. Baik, kalau menurut Kakak Andri bisa nggak sih kasih tips kita untuk belajar? Jadi tips dari saya itu ada sebelum belajar. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum belajar. Dan belajar itu ada ilmunya. Dan ketika kita belajar ada hal penting atau hal sepele yang sering dilupakan. Salah satunya adalah berdoa. Misalnya begini, kamu mau ke Jember misalnya. Naik motor. Motornya ada, cuman jalannya tidak ada. Kira-kira kamu nyampe nggak ke Jember? Nggak nyampe kan? Nggak ada tujuan kan? Sama, begitupun dengan berdoa. Kamu belajar tidak berdoa, ibaratnya sia-sia. Bisa dikatakan tidak ada tujuan atau ilmunya kurang berkah pada ujungnya. Salah satunya begitu. Dan ketika belajar, pemilihan waktu juga itu penting. Salah satu waktu yang bagus untuk belajar itu adalah waktu sepertiga malam atau menjelang subuh. Itu adalah waktu yang baik untuk belajar. Karena apa? Saat kita bangun tidur, itu adalah waktu di mana otak-otak kita itu fresh atau kenceng-kencengnya otak lah bahasanya. Jadi ilmu yang masuk itu mudah. Jadi kita cepat memahami ilmu di jam-jam pagi menjelang subuh itu. Cuman bukan berarti habis baru bangun langsung buka buku, hurufnya nyangkut nanti. Ya, jadi ya usahakan sebelum belajar ya, maksudnya ya kalau bisa ya tahajud. Kalau mandi dulu ya, enggak tahajud. Biar seger lah otak itu, biar gampang ilmu masuk. Ya, sepertinya
Cuman itu dari saya. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak. Berarti itu ya Kak tips dari kakaknya. Jadi tips dari kakak Andri itu ada dua guys. Jadi yang pertama itu berdoa dan yang kedua itu apa namanya kayak belajar di waktu subuh, kayak memilih waktu yang tepat gitu. Dan untuk tips dari kakak Zaza bisa kita masukin ke dalam tips dari kakak Andri. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami berharap kalian semua menikmati konten yang kami sajikan dan bisa mendapatkan wawasan baru dari topik yang kami angkat. Mungkin cukup sekian dari kami. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.